Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menuju ke Kopi Hawu karena kebetulan saya ada janji dengan pemilik dari Kopi Hawu dan kebetulan juga adalah pemilik dari Mayang Catering. Beliau adalah seorang wanita yang penuh dengan inspiratif. Oh iya, untuk kamu yang pengen buka bersama di bulan Ramadan ini atau sesudahnya, kamu bisa datang ke Kopi Hawu dengan berbagai menu tradisional yang enak dan lezat tentunya. Khas banget orang Sunda. Selain itu, kamu juga bisa menemukan benda-benda unik seperti congklak tradisional banget. Terus ada kursi klasik dan jam dinding klasik yang jarang banget bisa dijumpai di zaman sekarang. Udah waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama Ibu Hajah Nurhayati. Yuk langsung kita ke saung ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, edisi kali ini karena sekarang ini bulan April, sebentar lagi bulan April, dan tahu kan tanggal 21 April itu adalah hari lahirnya Ibu kita Kartini. Dan kebetulan di sebelah saya ini ada sosok perempuan yang pituin Kuningan. Itu dia tuh inspirasi banget untuk kita-kita. Jadi beliau adalah sosok wanita yang sampai sekarang ini bisa membesarkan anaknya sendiri, terus mempunyai usaha di mana-mana. Kita langsung saja tanya, ada Ibu Hajah Nurhayati. Assalamualaikum Bu. Salam. Ibu kumaha teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan bajunya yang serba ungu, ini kayaknya Ibu lembut, terus sampai sekarang ini gimana nih Bu? Kayak kan orang melihatnya sosok Ibu itu sukses segala macem gitu tuh. Boleh sedikit ceritain nggak sih tentang perjalanan Ibu sampai sekarang? Dari mana mulainya ya? Dari mana? Dari tadi juga nggak apa-apa Bu. Sebetulnya kan saya ini tadinya PNS ya. Hanya memang dari kami keluarga itu sudah terbiasa dengan usaha ya. Jadi sejak saya dilahirkan sudah lahir di tengah-tengah keluarga yang usaha gitu ya. Jadi mungkin saya sudah dari kecil sudah belajar bagaimana dagang, bagaimana belanja, dan sebab itu walaupun saya sebagai PNS pada saat itu, tapi tetap saya nyamping gitu. Jadi dari mulai jualan baju, pokoknya apa aja lah kita. Nah sampai akhirnya kebetulan kami di rumah itu, ibu saya tuh masakannya enak gitu ya. Jadi ketika saya di sekolah itu disuruh masak, dan kebetulan teman-teman pada cocok gitu. Yang akhirnya setiap kegiatan di sekolah saya itu pasti yang masak saya. Yang akhirnya karena pada saat itu sekolah saya itu menjadi pusat ya, pusat kegiatan sekolah-sekolah di Kabupaten Kuningan, karena pada saat itu kan ujian apa tuh semua dikerjakan berkelompok. Waktu itu namanya MKS ya, MKS-nya pusatnya di sekolah saya gitu. Yang akhirnya masakan saya itu banyak dicicipi oleh yang bukan guru sekolah saya aja, tetapi guru-guru luar gitu. Yang akhirnya ada salah satu kepala sekolah, bisa nggak kalau catering, katanya. Catering apa Pak? Ya saya mau hajat katanya. Saya orangnya nggak pernah bilang nggak bisa. Jadi selalu saya bisa, mikirnya belakangan. Karena saya pikir kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Nah, dengan kesempatan itu saya mencoba ya menangani hajat langsung 1000 pack ya, dan alhamdulillah sukses gitu, dan banyak orang-orang yang suka. Nah dari situlah kita mulai meniti ke catering gitu. Jadi banyak yang pesan dari sana sini yang bukan hanya keluarga sekolah saya, tetapi keluarga itu. Jadi
awalnya seperti itu. Karena kegemaran memasak ya Bu, itu sekitar Iya. tahun berapa Bu? Saya lupa ya. Mungkin 30 tahun yang lalu. Aduh, Belum lahir. Belum umur lahir. 2 tahun saya. Dan pada saat itu saya tuh kan menangani acara-acara sekolah yang mana harus dipertanggungjawabkan, ada SPG dan seterusnya, yang akhirnya harus ada cap katanya, harus ada nama perusahaan, yang akhirnya pada saat itu anak saya tuh TK ya, TK sekitar 5 tahunan ya usianya, namanya Mayang. Akhirnya saya namain Mayang Catering gitu. Jadi lahirlah Mayang Catering gitu. Ya itu awalnya ada Mayang Catering itu karena saya dituntut untuk ada nama perusahaan gitu. Jadi Mayang Catering itu terbentuk sejak tahun berapa Bu berarti? Ya sekitar 30 tahun yang lalu. Wow. Anak saya kan sekarang Mayang sudah punya anak 3. Sekarang sudah umurnya udah 30 lebih. Berarti sejak anak masih kecil gitu ya Bu? Iya, masa anak masih kecil kita merintis usaha. Hanya pada saat itu usaha saya tidak berkembang dengan ini karena sambil kerja kan kitanya, lari sana lari sini. Kadang-kadang ke sekolah, habis sekolah saya dijemput oleh mobil Pemda, besok ada tamu, ibu belanja dulu ke pasar katanya gitu. Ya akhirnya kita harus memilih apakah kita terus bekerja atau salah satu harus tinggal. Ya akhirnya saya memilih pensiun dini. Wah, Ya. luar biasa. Jadi 2008 saya pensiun dini, dan setelah pensiun alhamdulillah, kalau dulu jalan di tempat barangkali itu bisa lari gitu. Yang akhirnya kita ya alhamdulillah sampai saat ini kita bukan hanya di Kuningan ya, tetapi Ciayu Majakuning. Barangkali kita sih ke Indramayu, ke Cirebon, apalagi ke Tegal, ke Majalengka, dan kita pernah beberapa kali ke Serang, Banten. Jadi ya alhamdulillah untuk saat ini Mayang Catering itu sudah banyak dikenal di Cirebon, dan saya pun sudah buka di Cirebon di belakang Hotel Patra ya. Di situ kan ada Soto Patra. Saya buka di situ, namanya Stasiun Ngemil by Mayang Catering. Kemudian saya juga ada tempat memasak untuk di Cirebon itu yang di Cipernak ya. Kemudian saya buka di Tasik juga, namanya Stasiun Ngemil juga. Dan anak saya yang di Bandung juga buka, namanya Sinija Cafe. Sinija Kak. Sinija itu di sini saja. Oh, singkatan. Sinija Cafe. Berarti Ibu berarti berani melepas gitu aja ya Bu? Itu Ya. ada nggak sih sosok di balik itu semua selain anak gitu yang memotivasi atau orang tua atau apa gitu? Apa memang Bakat nih. bakat Bakat Bu bubut. tuh? Karena Jadi kan saat itu suami meninggal ya, tahun 2000 suami meninggal. Sementara saya harus membesarkan 4 orang anak, Masya Allah. yang pada saat itu anak terbesar aja baru tingkat 2 di PB ya, dan Mayang sendiri baru SMP kelas 2, yang duanya masih di SD. Hidup harus terus berlangsung, kita berjuang. Ya alhamdulillah anak-anak sekarang sudah beres semua, sudah lulus sekolahnya semua, dan sudah nikah semua. Jadi alhamdulillah. Makanya kalau kamu lagi sendiri ditinggal pacar atau ditinggal suami jangan galau ya Bu ya. Iya, hidup harus terus berlangsung. Ini selalu Jalan. Yang akhirnya saya alhamdulillah punya yang di RMA tadi Natetan. Itu kan awalnya cuma 4 meter kali 70 meter, 4 kali 70 kayak gang gitu. Nah setelah saya rumah makan jalan, biasa kan orang mah kalau sudah 1 pengen 2 pengen 3 gitu kan. Jadi setelah saya udah punya rumah kan, obsesi saya berikutnya adalah saya pengen gedung gitu, pengen gedung pertemuan gitu. Dan ya alhamdulillah terlaksana, saya punya gedung. Nah karena banyak klien kita yang di luar kota ya, sehingga mereka itu nggak sempet pulang mau ngadain pesta, yang akhirnya Bu bisa nggak bantu kita cariin dekornya, fotonya, dan akhirnya kita jual all package gitu. Jadi one stop wedding. Jadi dari mulai
gedung, catering, kita lengkapi, kita kerjasama dengan vendor-vendor, dekorasi, foto, musik, termasuk MC gitu kan. Jadi kita sekarang jual paket. Jadi kalau kemayang itu bisa semua kita yang ngurus. Jadi yang hajat tinggal datang, duduk manis, pulang berduit. Iya kan, Mbak Amro? Jadi nggak usah ribet, nggak usah ngurusin sampah, nggak usah ngurusin biasa kan hukum bah gitu ya. Iya, termasuk macam. perizinan, kemudian parkir juga semua kita urus gitu. Udah semua pak. Langkah hajat itu all package dari kita semua, dari catering semua, termasuk make up. Kita bantu make upnya pada saat itu beliau pakai Ayung Berinda yang dari Bandung. Jadi kita urus semuanya. Jadi kalau ke Mayang itu nggak usah khawatir, semua yang Anda mau pasti ada. Gitu. Kalau bahasa premannya mapa lu gak ada. Apa yang lu mau gua ada. Ya, gitu. Iya. Benar. Kalau ibu mungkin lebih halus ya. Terus Bu kalau dari Mayang terus kan tadi buka cabang di luar kota ya wilayah 3, terus termasuk di sini juga kopi Hawu gitu dengan tema yang tradisional, memang Sundanis banget gitu kan, orang Sunda banget. Ini kepikiran bikin ide kayak gini gimana sih Bu? Ada greenhouse-nya juga segala macam. Sebetulnya ini kalau saya sendiri kan sekarang sudah tua ya, kok pikirnya udah mulai tumpul ya. Tapi alhamdulillah sekarang anak-anak sudah mulai terjun, hampir semua anak kecuali yang di Bandung ya, karena memang jauh anak-anak, dan mungkin terinspirasi dengan kita kan sering ke Jogja, kemana kan di sana banyak makanan mengangkat makanan tradisional kan. Di sana kemarin saya kan habis dari sana beli di rumah-rumah tuh sampai ke gang-gang gitu ya, lele mangut ya. Kalau yang di Jogja tuh itu di gang-gang nih, bukan di pinggir jalan gede, tapi ya temanya gitu. Jadi malah orang ngambil ke dapur, langsung ke dapurnya gitu. Jadi kita ngadain dong di sini gitu. Sebetulnya saya waktu itu anak-anak bilang kurang mendukung, karena saya kan pernah ke Kopi Klotok di Jogja kayak begini, ngapain lah cuma dari jualan lodeh bilang gitu. Iya mama gini. Terus akhirnya ya gara-gara COVID ini corona, kita yang biasanya sehari bisa 5 gedung 6 gedung dengan COVID ini kan langsung berkurang, malah banyak yang di cancel. Yang akhirnya kita banyak waktu luang. Karena banyak waktu luang kita ngisi, kita berpikir lagi bagaimana caranya supaya karyawan kita bisa bertahan. Saya nggak harus mem-PHK karyawan, karena karyawan saya sekarang 100 lebih gitu. Jadi daripada mem-PHK mereka, nanti kita cari usaha lagi atau gimana, yang akhirnya ide-ide mereka yang waktu itu pengen tuh dilaksanakan gitu. Ya akhirnya sebenarnya ini power of the kepepet. Power of kepepet. Jadi gara-gara COVID juga jadi tidak hanya, maksudnya kalau COVID itu gimana caranya supaya bertahan gitu. Ya. Dan diperhatiin juga nih selama pandemi COVID, banyak orang juga yang ternyata banyak yang kesini ya Bu. Iya, mungkin orang sudah rindu ya. Rindu, sudah bosan di rumah juga gitu. Terus di sini juga makanannya nggak mahal, insya Allah, karena kita daripada untung besar tapi yang belinya jarang, mending untung sedikit tapi yang banyak gitu. Kita masih dari omset gitu. Ya alhamdulillah dengan dibukanya Kopi Hawu ini, ternyata ini saya pun di luar dugaan saya seperti ini. Makanya kan ini sambil jalan, buka sambil bangun ini. Sekarang ininya kan parkiran. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang tuh di depan udah mulai dibuka untuk parkiran. Mungkin tidak sampai seminggu parkiran bisa dipakai gitu. Ya alhamdulillah kita masih akhirnya Mayang masih bisa bertahan, karyawan tidak harus di PHK, malah bertambah. Ini kan yang di sini hampir 15 orang kita nambah karyawannya di sini. Di Kopi Hawu ini
luasnya berapa meter Bu? Kayaknya luas banget. Luasnya sedikit sih sebetulnya, ini hanya 120 bata, berarti 120 bata itu kali 140 berapaan ya? Nggak sampai 2000. Nggak sampai 2000. Tapi di luas seperti ini, teman-teman bayangin kita bisa makan terus sambil cuci mata ngelihat yang ijo-ijo gitu kan, ada greenhouse-nya, terus kita bisa nostalgia dari milarian bea gitu teh, non sing ngaranna teh Bu, kikian teh. Ana teh kalau bersihin gabah teh. Oke. Api terus napi terus alat-alat perkakasnya juga banyak, jadi perhiasan di sini tuh jadi memang bener tradisional banget, terus nggak bising gitu Bu. Iya, di sini suasana enak dan cuacanya juga mendukung. Kalau sore-sore kadang-kadang kabut ya, jadi asa di mana gitu. asa balik deh ke zaman baheula. Iya. Jadi asa cicing di lembur. Zaman main ke rumah kakek nenek ya. Iya. Dan untuk kulinernya sendiri apa aja sih Bu yang paling best seller gitu kalau di Coffee House sendiri? Jadi saya tuh sebetulnya kan mungkin pengalaman saya juga karena sudah sering kita bareng dekor, jadi semua tematik. Tema di sini kan tradisional, jadul gitu ya. Jadi kita membeli barang atau menempatkan barang pun yang sesuai tema, nggak ngasal gitu ya. Artinya kalau kira-kira barang ini nggak sesuai dengan tema, nggak kita pakai gitu. Makanan pun sama. Jadi ini yang betul-betul temanya tradisional, makanan kampung, makanan baheula gitu. Di sini yang paling laku adalah pisang goreng, karena bisa coba pisang gorengnya beda dengan yang lain, jaminan itu saya pede. Apa yang membedakannya Bu? Cauna atau nona? Dari pisangnya juga ya, tapi dari adonan kulitnya. Insya Allah akan beda dengan yang lain. Jadi ada resep tersendiri tertentu yang mungkin orang lain nggak bisa. Teman-teman nanti kita review nih cemilannya, karena ini udah banyak disajikan. Aduh, jadi sayanya teh ngiler, padahal tadi saya udah habis 2 mangkok. Cirinya. Dan Ibu terakhir nih Bu, buat kaum wanita yang sekarang ini kan kebetulan Ibu juga di Ikatan Wanita Pengusaha gitu kan. Ketua IWAPI juga Ibu. Ini untuk kaum perempuan yang kemarin sekitar 11,7% itu perempuan, untuk lapangan pekerjaan di perempuan di Kuningan sendiri kan masih kurang gitu tuh Bu. Dan melihat histori Ibu yang berani keluar dari PNS untuk jadi entrepreneur gitu kan. Boleh dong Bu, tularin sedikit dong apa motivasinya biar Ibu bisa setegar ini gitu. Jangan kayak saya tegangnya tegablek kayak. Mungkin bisa sedikit deh Bu. Jadi satu ya, kerja keras. Itu harus kerja keras. Kalau kita usaha tuh harus kerja keras dan sabar. Karena itu pasti ada tantangannya. Dan yang kedua itu kita harus berani. Keberanian itu yang paling penting. Karena saya tuh mulai usaha bukan hanya catering ya. Sebelum catering kan usaha yang lain, tapi insya Allah, alhamdulillah itu pun menghasilkan gitu. Dan saya tidak pernah punya modal. Artinya nggak dimodalin semua orang tua, blok enggak. Jadi kita hanya memelihara kepercayaan orang lain. Jadi kita berusaha untuk berkata benar, berkata jujur, sehingga kalau kita ngomong orang tuh percaya. Kalau saya katakan ini makanan enak, orang percaya enak gitu. Ini kita sebut ini baju ini bagus, orang percaya gitu. Jadi kita berusaha untuk selalu bisa dipercaya sama orang. Jadi kalau janji ya kita tepati. Insya Allah kalau kita menjaga kepercayaan orang lain akan maju. Jadi berani, kemudian jujur, ya. Kemudian bulat, kerja keras, itu. Dan tentunya pasti berdoa, banyak sodako, nah itu yang mendukungnya. Karena walaupun bagaimana tetap ya, yang penentu kan yang di atas. Allah SWT. Dan qadarullah makanya itu kan. Terus teman-teman
itu kan tadi ya, berani, ulet, jujur, terus berdoa ya. Jadi kalau ibu mungkin bangun pagi jam berapa nih sampai sekarang yang diterapkan? Saya tuh terbiasa bangun pagi ya. Apalagi sekarang kalau udah setua ini nih, tidurnya udah berkurang. Kita jam 3 udah pada bangun. Ya, karena udah terbiasa seperti itu. Jadi bangun pagi, tidur malam, jadi nggak banyak tidur gitu. Cuma badan tetap aja gede. Jadi mungkin kita senasib ya Bu. Aduh, aku jadi malu Bu tadinya. Abaikan yang gede-gede ya teman-teman, yang gede-gede itu luar biasa. Big is beautiful. Dan itu tadi sedikit tips sama ibu. Kita beralih ke question of life. Q&A. Kita mau nanyain Bu sedikit Bu ya. Karena Ibu doyan masak segala macam nih Bu. Ini ada 5 pertanyaan secara cepat. Ibu mungkin jawabannya iya atau tidak gitu ya Bu. Maksudnya iya atau tidak gitu ya. Gitu. Nanyanya matematik aja ke saya mah. Matematik bisa cepet ya jawabnya. Siap ya Bu ya. Mending hilet mending orai. Mending nah. Mending nah. Nggak ada mending ya. Berarti dua-duanya guys. Iya harus salah satu tuh Bu. Sudah nggak mau. Nggak mau. Mending nah berarti. Cats apa pantopel Bu? Cats. Berarti ibu nih tomboy kayak saya guys. Berarti cats. Drakor apa India? Dua-dua. Berarti ibu ini penggemar saya film Andin ya Bu? Sinetron? Enggak banget. Mending di sawah apa mending di hawu? Mending di hawu artinya. Jelas ya Bu. Stupid question, berarti aku tuh salah nanya. Terus selanjutnya nih Bu, ini kan tadi 3 ya, 4. Satu lagi nih Bu. Sebentar Bu. Warna hitam atau pink? Hitam. Hitam. Jadi kita tahu teman-teman kalau warna hitam itu kebanyakan wanita mandiri. Jadi kalau pink itu sisi kewanitanya lebih keluar. Berarti ibu dulunya tomboy ya Bu? Iya. Iya. Benar. Ibu pernah ngalah jambu nggak dulu pernah? Lang-layangan. Lang-layangan waktu kecil. Ya Allah, ya Allah. Waktu umur berapa Bu main layang-layangan? Sampai umur berapa? SD. SD kelas Kelas 4. kelas 4 ya Allah, nggak nyangka ya teman-teman. Pernah main pinci nggak Bu? Iya. Pernah. Hal apa sih yang ibu ingat sampai sekarang yang mungkin hal unik dari kecil sampai sekarang yang mungkin anak-anak lain nggak pernah dapetin? Ya gitu, saya sih sebenarnya mainnya sama laki-laki. Jadi main pinci, lang-layangan, ngojai, bukan renang ya. Ngojai. Ngojai di Hawangan. Ngojai di Hawangan. Hawangan mana? Citambak tadi. Oh itu tuh teman-teman. Mungkin dulu ibu juga pernah merasakan ngalah tutut kali ya. Ngalah simut. Simut. Oh simut. Nah, gitu aja teman-teman, episode kita kali ini luar biasa. Ini sangat menginspirasi sekali di bulan April ini. Mungkin ada 3 kata Bu untuk 3 kata aja deh untuk entrepreneur atau anak perempuan. Motivasi. Perempuan jangan terlalu tergantung kepada laki-laki. Harusnya punya prinsip, tanpa lu gue bisa. Yes. Yes. Saya nomor HP seberapa? Beli ya nomor HP seberapa? Jadi move on guys. Saya batur. Saya batur. Beli baju di toko biru. Jangan lupa mainnya ke Citambak. Teman-teman, I love you bersama Ibu Nur Hayati dari Kopi Hawu. Nyambung ya. Ya guys, atulah muncak mang oleh mangsa teh nu kamari viral teh nya. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sukses selalu Ibu. Wah, seru banget ya obrolannya bersama Ibu Hajah Nur Hayati yang juga merupakan ketua dari IWAPI Kuningan. Gimana? Terinspirasi?
Jangan lupa untuk tetap bergerak maju. Untuk para kaum wanita, semoga tetap mandiri dan terus jangan berputus asa. Jangan lupa like dan subscribe channel aku ya.